Shalom, selamat pagi anak-anakku kelas 3 SD Kristen Banyumas. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Am berharap anak-anak kelas 3 dalam keadaan yang sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sebentar kami mau belajar. Tuhan tolong berikan hikmat kepandaian supaya materi yang disampaikan boleh kami mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sebelumnya Bu Ambar minta maaf ya karena hari ini tidak bisa mengadakan daring via Microsoft Teams. Karena Bu Ambar hari ini ada pekerjaan yang harus Bu Ambar selesaikan. Jadi Bu Ambar membuat video ya. Silakan disimak penjelasan dari Bu Ambar. Nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan. Silakan dikerjakan dengan baik. Nah, kemarin kita telah belajar tentang gerakan kuat dan gerakan lemah ya. Gerakan kuat itu gerakan yang dikeluarkan dan membutuhkan banyak tenaga. Sementara gerakan lemah adalah gerakan yang dikeluarkan dengan menggunakan sedikit tenaga ya. Nah, ini ada contoh lagu ya. Mari bertepuk tangan ya, tapi kita baca saja ya. Yang pertama tangan kanan, yang ini tangan kanan, lalu tangan kiri ya, putar pergelangan ini ya. Oh maaf ya, itu punya jari-jari ya. Lalu yang berikutnya direntangkan ini, setelah itu dibengkokkan ya, dibengkokkan, lalu putar pergelangan tangan. Selanjutnya yang ini diacungkan ya, diacungkan, dilentikan, dan ayo tepuk tangan. Nah, itu tadi contoh tari ya. Kita nggak bisa praktek, masalahnya kita sedang belajar dari rumah. Nah, Bu Ambar kira-kira mau tanya ini, bagaimana perasaan kalian saat menari ya? Kalian pasti bisa ya mengikuti contoh gerakan tari tersebut ya. Nah, untuk menari dengan baik kita perlu yang namanya berlatih ya. Menjaga pola makan juga penting agar badan kita tetap sehat. Selanjutnya, dengan badan yang sehat, kalian dapat melakukan gerak tari yang baik ya. Nah, ini adalah contoh makanan yang baik ya. Kemarin waktu di subtema 1 kita sudah belajar bahwa manusia membutuhkan makanan yang sehat ya, yang bergizi. Nah, ini adalah contoh 4 sehat 5 sempurna ya, untuk kesehatan ya. Makanan juga penting ya. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan ya. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Ini ada beberapa makanan yang menyehatkan dan bergizi nih ya. Yang pertama makanan pokok misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu ya. Itu mengandung karbohidrat ya. Yang kedua ada lauk pauk, misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Ini mengandung protein dan lemak ya. Sementara yang C, sayur-sayuran misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis ya. Nah, ini sayuran sangat bagus untuk kesehatan ya. Jadi kalian harus rajin juga makan sayur. Lalu ada buah-buahan misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Lalu ada susu, misalnya susu sapi, susu kambing ya, karena manusia juga membutuhkan yang namanya minum atau mineral ya. Lalu makanan tersebut mengandung gizi seperti yaitu tadi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan
air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok, sedangkan protein terdapat pada ada dua jenis ya. Yang pertama pada hewani dan protein nabati. Nah, pada hewani proteinnya berasal dari hewan, misalnya ikan, daging, susu, keju, dan telur ya. Sementara untuk protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan, misalnya tempe dan tahu. Lalu untuk vitamin terdapat pada sayuran dan buah-buahan, misalnya terdapat pada ikan ya, sayur dan susu. Nah, menjaga makanan juga penting banget ya. Nah, kita harus menjaga pola makan, menjaga makanan kita selalu bersih dan menyehatkan ya. Makanan yang bersih dan menyehatkan dan bergizi akan membantu tadi pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Nah, ini ada contoh gambar-gambar ya. Diminta supaya mengamati ya. Ini ada sayuran, alasannya untuk tanda centang pada makanan yang sebaiknya dikonsumsi setiap hari, sementara yang silang itu yang tidak bisa dikonsumsi setiap hari ya. Ada buah boleh dikonsumsi setiap hari ya. Lalu kalau permen boleh enggak? Ya, permen enggak boleh ya. Lalu ada es krim ya. Es krim juga tidak boleh dikonsumsi setiap hari. Lalu kita lihat coklat ya. Coklat juga enggak boleh ya. Lalu yang berikutnya ada susu boleh ya, itu baik untuk kesehatan. Dan ini ada protein, ada ikan, ada daging, tahu yang telur itu baik juga untuk dikonsumsi tiap hari. Buah-buahan dapat kita temui di pasar atau penjual buah di sekitar kita ya. Biasanya di pinggir jalan juga banyak ya penjual buah. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buahan. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu yang singkat. Nah, melakukan kegiatan perkembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Melalui kegiatan pencangkokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen ya. Nah, ini ada soal ayo berlatih. Coba bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu panen. Berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Berarti buah hasil dari 3.400 itu ditambah 3.400 karena 2 kali ya. Menjadi berapa? Ini di bawah ini jawabannya menjadi 6.800. Kemarin kita sudah belajar tentang menghitung hasil penjumlahan ya. Nah, ini kita mau selesaikan soal yang ada di bawah ini ya. Nah, kira-kira gimana ini? Pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang buah yang pertama berisi 1.750 ya. 1.750 jambu. Sementara keranjang kedua berisi 1.850 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam kedua keranjang tersebut? Berapa? Ya, berarti 1.750 ditambah 1.850. Jumlahnya ada 360 ya. Jadi jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut adalah 360 ya. Nah, soal yang kedua, Pak Komar ingin menjual buah semangka hasil panen dari perkebunannya. Kebun Pak Komar menghasilkan 2 truk semangka ya. Truk pertama memuat 1.200 dan truk yang kedua memuat
1.800 buah semangka. Terus kedua ya tadi, berapa jumlah buah semangka hasil panen. Ini kan ditanyakan jumlahnya, berarti ditambah ya, 1.200 ditambah 1.800 berapa? Iya, 3.000 ya. Berarti jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar adalah 3.000 buah semangka ya. Nah itu tadi contoh soal-soal penjumlahan ya. Kalian sudah lumayan bisa ya. Nah kita kembali lagi ke halaman 68 ya. Untuk tugas ya, untuk tugas kalian dari pembelajaran 3, kalian silahkan membuat video dan melakukan gerakan yang ada pada buku paket ya. Buka di halaman 68 dan 69. Di situ ada contoh gerakan ya. Kalian buatkan video dengan melakukan gerakan ini ya. Gerakannya ada pada gambar ini ya. Berarti ada berapa gerakan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu yang ini ya 7, 8, 9. Nah kalian praktek membuat melakukan tari ya, gerakan seperti gambar ini ya, yang ada pada halaman 68 ya. Itu untuk tugas pembelajaran 3. Nah selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran yang keempat. Nah kita masuk ke pembelajaran 4. Nah ini ada contoh anak sedang berolahraga tarik tambang ya. Makanan dan kesehatan. Ini ada bacaan ya, gambar bacakan. Pagi ini anak-anak SD Nusantara bermain tarik tambang. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Yang kelompok pertama terdiri dari Udin, Lani, dan Beni. Ini kelompok 1. Kelompok 2 terdiri dari Edo, Dayu, dan Siti. Semuanya senang sekali ya. Tiba-tiba terdengar suara Edo mengaduh kesakitan. Aduh gitu ya. Rupanya Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Semua temannya merasa sedih dan kaget. Mereka kaget karena Edo terjatuh ya. Edo anak kuat di antara mereka. Pada setiap perlombaan Edo selalu menang, sehingga mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Ini karena dia mengalami sakit ya. Nah, ternyata pagi itu ya, Edo lupa sarapan, sehingga badannya terasa lemas. Edo bangun kesiangan dan terburu-buru untuk berangkat ke sekolah. Untuk menjadi kuat, kita harus banyak berlatih dan makan cukup. Tadi sudah Bomber sampaikan ya, makan itu sangat penting karena dapat menambah energi dan tenaga kita. Nah ini ada ayo menulis ya. Nomor 1, mengapa apa yang sedang dilakukan anak-anak SD Nusantara? Tadi lagi ngapain? Lagi tarik tambang. Lalu yang kedua, mengapa Edo mengaduh kesakitan? Karena Edo terjatuh saat bermain. Lalu apa yang dilakukan teman-teman Edo saat kesakitan? Membantu Edo berdiri dan menghiburnya ya. Nah pertanyaan yang nomor 4, apakah kamu sarapan sebelum berangkat ke sekolah? Ya, Bomber biasanya sering tanya anak-anak kelas 3, sudah pada sarapan belum ya? Ada yang bilang sudah, ada yang bilang belum ya. Nah, sarapan pagi juga penting buat kesehatan ya. Lalu yang kelima, jika kamu menjawab tidak, nah ini kalian menjawab tidak, kenapa ini tidak sarapan? Mungkin belum sempat, bangunnya kesiangan ya, bapak ibu belum masak ya, atau yang lain-lain. Nah jika kamu menjawab iya, tuliskan yang kamu makan saat sarapan ya. Makanannya makan apa saja, misalnya makan sayur apa ini ya, beda suka makan sayur apa
Biasanya anak-anak jarang suka sekali sayur ya, misalnya sayur bayam ya dengan ikan ya. Nah, apakah makananmu saat sarapan sudah termasuk makanan yang bergizi? Ini sudah bergizi belum? Tadi di depan sudah dijelaskan makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air ya. Nah, ini lihat ya. Ada Siti sangat suka makan bayam, sedangkan Dayus lebih suka wortel. Kedua sayuran itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing ya. Mereka berbeda kesukaan ya, tetapi mereka saling menghargai. Lalu yang kedua ada Lani suka ikan, sedangkan Udin suka daging ya. Kedua lauk pauk itu makanan sehat, mereka saling menghargai ya. Lalu yang ketiga ada Edo suka kentang, sedangkan Beni lebih suka roti. Kedua makanan itu makanan sehat, mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing ya. Kamu sudah mengetahui ya bahan makanan yang berpengaruh pada kekuatan dan daya tahan tubuh. Tapi selain makanan, olahraga juga perlu terhadap kekuatan tubuh. Nah, ini ada contoh permainan kijang dan rusa. Ini untuk melatih kekuatan tubuh ya. Nih ada permainannya. Bagaimana cara bermainnya ya? Nah, anak-anak berdiri dalam 2 baris. Ini seperti ini dan ini ya. Dalam 2 baris ya. Ini kelompok rusa, ini kelompok kijang. Mereka saling berhadap-hadapan. Ini hadap ke sana, ini hadap ke sana ya. Nah, lalu dibuatkan garis depan mereka. Ya, ambil jarak agar tidak berdekatan. Ini ada jaraknya dari sini ke sini ya. Lalu deretan yang satu diberi nama rusa ini, deretan yang kedua diberi nama kijang. Apabila guru ini bu guru ini ya memanggil kijang, maka deretan kijang melompat ke depan ya, sedangkan deretan rusa berjalan ke belakang ya. Gimana ini nih ya, ini misalnya rusa ya, maka rusa maju, ini mundur ya. Nah, kelompok yang selalu benar mengikuti instruksi adalah pemenangnya ya. Menang atau tidaknya sebuah tim bergantung pada kekompakan, kesehatan tubuh ya. Jadi saat bermain makanan yang sehat dan seimbang juga diperlukan di pembelajaran yang dalam keempat. Silakan bermain. buka buku LKS tema 1-nya, subtema 2 pembelajaran yang keempat di halaman 48 dan 49. Silakan anak-anak kelas 3 kerjakan yang A, B, dan C ya. Ditulis di buku tugasnya. Jangan lupa formatnya seperti yang sudah Bu Ambar sampaikan ya. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Kita akan tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau anak-anakmu boleh belajar Tuhan. Kiranya materi yang disampaikan boleh anak-anak mengerti dengan baik. Ajari anak-anak untuk memiliki tanggung jawab dalam mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar, tetap di rumah, jangan lupa pakai masker, jaga kesehatan ya, dan silakan tugas-tugasnya dikerjakan. Terima kasih, Bu Ambar ucapkan Tuhan Yesus memberkati.